Halo guys, jadi ini bakal jadi video opening dan closing ya. Dan sekarang tuh udah malam, nih kalian bisa lihat. Pokoknya udah malam hari ya, dan bisa dibilang tuh gua mau kardio ya. Gua kardio pakai sepeda statis guys ya, sepeda andalan gua ya. Ini dia. Jadi gue mau kardio selama 1 jam. Karena kan target gue di minggu pertama ini itu kan pokoknya gue hitung per tanggal ya, sampai tanggal 7 itu kardio gue 180 menit sampai 240 menit. Kalau lebih bagus ya, cuman ya target gue 240 menit cukup lah ya per minggu. Jadi biar bertahap. Jadi kalau dihitung total sehari itu kita butuh 4 hari ngelakuin dalam sehari itu 1 jam kardio ya. Cuman bisa dibagi kok 30 menit pagi dan malam. Cuman gue lebih prefer untuk melakukannya langsung 1 jam kayak gitu guys. Nah oke, gue udah men-setting sepeda gue ya. Ini kalian lihat. Nah jadi gue tinggal kardio aja di sini. Dan sebenarnya tuh tadi hari ini gue pengen rest karena badan gue bener-bener gue ngerasa kayak sedikit nggak fit sih. Kayak ya gue ngerasa tuh lemes aja gitu ya, bawaannya nggak tahu kenapa. Dan kaki gue juga kerasa doms ya, dan ini tuh pokoknya tadi pagi gue juga kram, pakai jalan pun sakit ya, calfnya atau betisnya lah ya. Jadi kayak ya mungkin itu adalah efek karena gue udah lama gak leg day. Tapi dengan segenap kepercayaan diri gue akhirnya memaksakan untuk nge-gym, tapi besok gue bakal ambil rest ya. Nah jadi bisa dibilang pas gue nge-gym juga itu kayak tangan gue juga berasa sakit ya. Doms bekas kemarin gue main bahu itu masih belum hilang. Ya wajar lah ya, namanya doms itu kayak itu bener-bener keseharian aja gitu ya. Jadi kayak bener-bener pas di set pertama gue main dumbbell chest press itu gue kayak ngilu gitu ya, kayak langsung ngilu. Terus tapi gue lanjutin aja lama-lama di set ketiga itu yang di rekaman video gue kali ini. Itu di set ketiga akhirnya ya itu kayak bisa maksimal lah gitu. Tapi di set 1 sama 2 maksimal, cuman kayak agak sedikit berasa sakit tangan gue. Tapi ya itu wajar banget guys. Ya pokoknya untuk so far sih untuk hari ini kalori gue juga terjaga insya Allah ya, karena apalagi tambah kardio kan. Jadi semoga cutting kali ini sih lancar banget. Semoga lancar. Ya pokoknya gue harap sih performa gue ya selalu stabil, imunitas tubuh gue, metabolisme tubuh gue. Karena ya bisa dibilang sekarang pun gue nggak bisa fokus cuma nge-gym aja guys. Gue masih ujian, gue masih ulangan. Jadi kayak tadinya gue nggak mau kardio ya malam ini, karena besok gue ujian 2 mata kuliah. Cuman kardio ini kalau misalkan diet ya itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi lumayan lah, gue udah ngurangin 60 menit untuk minggu pertama. Jadi tinggal nanti gue tambah-tambah lagi. Kesempatan gue kardio itu untuk mencukupinya itu di minggu ini berarti di hari Sabtu dan Minggu ya. Itu gue push sih. Kalau bisa gue pagi malam tuh. Udah terpenuhi itu ke 240 menit di minggu pertama. Cuman ya kita lihat nanti aja. Karena kan kadang yang berlebihan juga tidak baik ya. Jadi gue harus memahami kondisi tubuh gue juga kayak gitu. So ya gue mau kardio dulu. Semoga kalian enjoy di video kali ini ya. Intinya vlog kali ini ya gini aja lah. Pokoknya jangan lupa support gue terus ya, karena target gue tahun ini mencapai angka fisik sekali guys, mencapai angka 1000 subscriber ya di channel ini. Semoga bisa tercapai, kalau bisa lebih guys. Thank you, enjoy di video kali ini. Oke, jadi pada awal-awal seperti biasa gue melakukan pemanasan menggunakan alat pack deck atau enggak biasa kabel ya, yang dimana fokusnya untuk meregangkan kontraksi otot supaya nanti ketika gue udah melakukan gerakan push atau gerakan utama di dalam latihan chest itu bisa lebih maksimal guys ya. Jadi buat kalian yang dadanya kurang berkembang atau kurang development ya, ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kalian coba ya, pemanasan menggunakan alat apa ya, gue lupa deh namanya. Cuman kayak gerakan ini kayak gerakan yang menghampit dada kalian lah gitu ya bahasanya. Dan ini rekomendasi banget buat kalian yang mungkin dadanya merupakan salah satu bagian weak point atau bagian yang kurang di otot kalian. Jadi ini bisa memaksimalkan latihan kalian ketika melakukan gerakan push. Nah ini gue lakuin sekitar 3 kali ya. Jadi cukup 3 kali aja untuk pemanasan, karena ya menurut gue pribadi yang penting kontraksi di otot dada gue kena dulu nih ya. Pokoknya biasanya gue emang 3 set. Nah selanjutnya ini gue mainin
apa namanya dumbbell chest press ya. Dumbbell incline ya. Pokoknya di posisi incline lah ya. Dan ini tuh gue mainin 5 set. Nah, dengan beban semuanya 30 kilo. Dan yang gue rekam ini adalah di set ketiga, guys. Nah, seperti yang tadi gue jelasin di awal, di set pertama dan kedua itu kayaknya tangan gue itu bekas efek dari latihan back 2 hari lalu dan juga kemarin latihan bahu, jadi kayak tadi sedikit sakit juga. Cuman setelah di set ketiga ini bener-bener lancar ya. Set kedua juga udah gak terlalu, kayak udah biasa ya. Dan set ketiga ini lancar, guys. Jadi ya bisa dibilang ini sampai failure. Gue memainkannya di beban yang sama pokoknya ya, 30 kilo. Karena emang itu beban maksimal dumbbell di gym gue. Nah, selanjutnya kita main baru chest press. Nah, kalau tadi tuh incline chest press ya namanya ya. Nah, pokoknya ini tuh gue main di 60 kilo dengan total 5 set. Tapi di set terakhir gue turunin jadi 50 kilo ya. Gue turunin 10 kilo. Karena udah mulai gak stabil lah di 60 kilo pas set keempat gitu. Cuma dapat 6 repetisi. Jadi gue turunin aja ke 50 kilo. Nah, bisa dibilang ini adalah salah satu variasi favorit gue juga ya. Gue kombinasikan. Biasanya kalau buat posisi incline tuh gue bisa main Smith machine atau alat yang chest press incline yang di sebelah kanan tuh ya. Itu biasanya gue variasiin. Cuman kalau chest press ini kayak bener-bener menu wajib gue pas main chest. Jadi kalian jangan kaget kalau gue sering main ginian gitu ya. Nah, biasanya di seling-selingan ya untuk mengistirahatkan chest gue sambil main tricep. Nah, ini gue main 5 set, tapi ini gue gak full ROM ya di set pertama. Karena gue salah juga sih sebenarnya, harusnya jangan langsung full stack guys. Harusnya gue di 60 kilo ya, karena ini full stacknya 75 ya. Karena ya tricep gue belum stabil, cuman kayak gue gak tahu kayak doyan aja gitu ya main full stack. Cuman salah, harusnya 65 dulu baru ke 75 ya. Cuman gue turunin di 2 set terakhir itu gue main di 65 ya, tapi gak gue rekam. Ya, tricep itu merupakan salah satu komponen penting yang harus kalian latih kalau visual tangan kalian mau gede. Nah, ini adalah variasi terakhir yang gue mainin. Ya, seperti yang tadi gue kasih tahu juga, kalau misalkan emang gue main variasinya itu sedikit, berarti jumlah setnya banyak. Kalau variasi banyak, jumlah setnya sedikit. Dan ini gue main berfokus pada sebenarnya dada tengah dan bawah sih. Cuman ini imbang lah ya, dada tengah kena, dada bawah kena, karena posisinya tangannya agak gue kebawahin dikit. Nah, dan ini gue mainin sekitar berapa set ya? 5 set ya, kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya latihan dada gue itu cukup simple sebenarnya, nggak harus banyak banget bla 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 bla. Mungkin sih salah satu PR yang harus gue lakuin adalah melatih dada atas sih, itu PR gue sekarang. Cuman dada bawah gue juga masih harus lebih diimprove lagi guys. Nah, ini adalah video flexing gue setelah latihan. Jadi untuk pola latihan chest chest day gue mungkin akan gue lebih perbaikin lagi ya. Ini adalah front pose ya. Ya mungkin gue membutuhkan six pack satu lagi biar terlihat estetik dan simetris guys. Dan ya ini dia ya pose side chest ya. Jadi ini adalah satu pose favorit gue. Dan ini adalah pose tricep. Ini juga gue favorit banget sih asli. Kayak ini merupakan salah satu pose favorit gue karena chest gue bener-bener detail pinggirnya ya ketika gue melakukan itu. Dan tricep kanan gue juga merupakan salah satu strong point juga ya. Gak strong point sih, cuman kayak yang paling menonjol juga. Dan ini adalah pose main fisik. Ya ini gue lagi belajar aja, gue iseng-iseng menambahkan variasi ya, walaupun kalian bisa melihat perut gue masih banyak banget lemaknya guys. Cuman ya ini lebih better lah ya. Ini berarti hari kedua gue diet ya. Jadi ya beginilah kondisi gue. Ini gue belum nimbang jujur guys ya. Gue belum nimbang. Berat gue kayak udah di atas 95 sih. 97, 98 lah ya. Pas 96 malah. Cuman untuk detail abs gue tuh lebih kelihatan sih. Gak tau kenapa ya. Gue ngerasa kayak lebih tajam gitu. Ya secara gak langsung. Cuman ya gue gak tahu itu efeknya gimana. Oke, thank you. Oke, jadi begitulah video kali ini. Thanks for watching. Semoga kalian suka dengan videonya. Ya, gue besok sih bakal rest day sih, tapi gue gak tahu bakal buat video atau enggak. Cuman mungkin kayak gue bahas hal-hal yang lain lah ya. Oke, thank you guys.